Pasar Blengkong merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pasar Blengkong, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Olomanin aso buen silondo ialah moto dari Kabupaten Pasir yang memiliki makna hari esok lebih baik daripada hari ini. Moto tersebut merupakan sebuah harapan daripada pemerintah Pasir terdahulu sebagai wujud refleksi terhadap apa saja kekurangan diri dan menjadikan hal tersebut sebagai semangat untuk menjadikan hari esok menjadi hari yang lebih baik. Kabupaten Pasir sendiri dipimpin oleh Dr. Fahmi Fadli dan Haji Syarifah Masita Assegaf SH sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasir pada periode sekarang, yang memiliki visi yang berbunyi Kabupaten Pasir Mas, yang berarti maju, adil, dan sejahtera, serta misinya berupa mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif, dan transparan, mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Pasir terbagi menjadi beberapa kecamatan, namun khusus untuk Kecamatan Pasar Blengkong dipimpin oleh Bapak Salman SEMM selaku camat dari Kecamatan Pasar Blengkong yang membawahi 15 desa. Desa Pasir Blengkong merupakan salah satu dari 15 desa yang terdapat di Kabupaten Pasir dengan keindahan alam yang masih terjaga serta infrastruktur yang terbilang rapi dan maju. Selain infrastrukturnya yang maju, Desa Pasir Blengkong juga terkenal dengan mata pencarian masyarakatnya di sektor pertanian yang melimpah, terutama di sektor pertanian kelapa sawit, produksi sagu, dan produksi padi. Bahkan hingga hari ini, Desa Pasir Blengkong masih dikenal sebagai salah satu desa yang menjadi sentral pembuatan sagu yang ada di Kabupaten Pasir. Maka dari itu, tidak heran lagi jika Anda berkunjung ke sini, Anda akan melihat banyak pohon sagu di sepanjang pinggiran aliran Sungai Kandilo dan pohon kelapa sawit di sepanjang jalan pedesaan, serta hamparan sawah yang memanjakan mata. Selain keindahan alam yang memukau, ternyata Desa Pasir Blengkong juga menyimpan banyak sejarah-sejarah kebudayaan yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Contohnya seperti Tugu Monumen Putri Petung, makam-makam bagi para raja pendiri Pasir Blengkong, Masjid Jami Nurul Ibadah yang merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Pasir dan bersebelahan langsung dengan Museum Sadu Rengas, dan makam dari para habib yang sedang dalam masa rekonstruksi, serta masih banyak lagi situs bersejarah yang masih dilestarikan hingga hari ini. Desa Pasir Blengkong merupakan asal-muasal dari Kabupaten Pasir itu sendiri. Hal ini terjadi karena pada zaman dahulu, pusat pemerintahan Pasir berada di Desa Pasir Blengkong. Namun, suatu ketika terjadilah sebuah pemberontakan yang membuat masyarakat pada zaman itu pergi mencari tempat yang aman. Maka, dari itulah muncul daerah Tanah Grogot. Cerita tersebut dapat dibuktikan dari adanya Museum Sadu Rengas yang merupakan tempat kediaman Raja Pasir di zaman dulu. Selain itu, dapat dibuktikan juga dengan adanya makam-makam para raja dan makam dari para habib yang memang bertempat di Desa Pasir Blengkong.
balik lengkapnya fasilitas desa dan kemudahan akses jalan yang ada, tentunya terdapat campur tangan kepala desa dan jajaran perangkat-perangkat desa yang turut serta membantu dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan terpilihnya Bapak Muhammad Subhan SEMH sebagai Kepala Desa Pasir Blengkong, maka pembangunan demi pembangunan terus dilakukan di Desa Pasir Blengkong dengan tujuan mendukung dan merealisasikan visi dan misi yang telah diusung oleh Bupati Pasir. Adapun serangkaian pembangunan berupa infrastruktur akses jalan desa yang sudah disemenisasi dan pelestarian peninggalan situs budaya berupa rekonstruksi situs religi seperti makam para habib yang ada di Desa Pasir Blengkong, serta fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan lainnya bagi masyarakat desa. Pembangunan ini tentunya tidak terlepas dari pengawasan dari jajaran pemerintah hingga kepala desa yang sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat Desa Pasir Blengkong. Fasilitas-fasilitas yang tersedia diantaranya ada jalan raya yang sudah beraspal rapi, tempat ibadah, puskesmas, sekolah, kantor polisi, Koramil, Posyandu, KUA, BKKBN, pasar benua yang dibuka pada hari Rabu dan Minggu yang menjual berbagai macam bahan pangan yang mentah maupun masak dan jajanan khas Desa Pasir Blengkong, kantor kecamatan dan kantor desa. Selain yang ada di darat, pemerintah juga menyediakan fasilitas dermaga yang disebut dengan halte Sungai Kandilong sebagai tempat persinggahan bagi yang berangkat menggunakan perahu, serta masih banyak lagi fasilitas penunjang kehidupan lainnya. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi tanggung jawab perangkat desa. Maka dari itu, kepala desa beserta jajarannya terus mengoptimalkan pelayanan yang ada di kantor desa. Adapun beberapa fasilitas kantor desa yang berfungsi penting untuk kemajuan desa serta pelayanan masyarakat, antara lain ruangan laporan tamu, ruang tunggu dan pelayanan, ruang sekretaris, ruang kaur keuangan, ruang staf, ruang arsip dokumen, ruang kepala desa, serta masih banyak lagi ruangan penunjang. Tidak hanya itu, terdapat juga fasilitas transportasi berupa mobil yang dapat memudahkan mereka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat desa. Fasilitas pendukung lainnya ada ruangan BUM desa, perpustakaan, musola, ruangan PKK, kebun, dan aula yang biasanya digunakan untuk rapat musyawarah bersama para masyarakat. Bapak Subhan selaku Kepala Desa terus berharap agar kedepannya Desa Pasir Blengkong dapat terus maju dan berkembang, terutama dalam bidang perekonomian bagi para pelaku UMKM yang berada di Desa Pasir Blengkong. Berarti harapan Bapak untuk desa ini dari UMKM itu bagaimana, Pak? Harapan saya sebetulnya, saya selaku kepala desa itu sangat mengharapkan termotivasi UMKM itu bisa mengena dan bisa terpasarkan semua produk-produk yang ada. Maka kewajiban kami selaku pemerintah desa itu untuk menjembatani mereka.
menjembatani dalam arti UMKM itu harus bisa bersaing dengan produk-produk lain yang ada di desa-desa, khususnya Kabupaten Pasir yang ada di dalam lingkup itu sendiri. Itu harapan saya. Ya.